Boykot Pertamina. Hashtag yang lagi ramai digunakan pengguna TikTok pada hari ini. Rame hashtag boykot Pertamina. Kalian setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin, muslimat teman-teman. Semoga puasa ini mengantarkan kita semua menuju ke dalam sebuah kebaikan. Kita kembali ke tentang korupsi Pertamina teman-teman ya. Ramai di media sosial tagar boykot Pertamina, dan banyak sekali ya pengguna BBM yang sekarang itu pindah dari Pertamina ke SPBU swasta teman-teman. Tentu saja ini kan merugikan negara juga. Saya lihat bukan hanya di media sosial, di kehidupan sehari-hari itu banyak orang mengantri malah bukan ke Pertamina sekarang, tapi ke SPBU swasta loh. Ternyata Pertamax isinya Pertalite. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Ini mah gak cuma ngerugiin negara, ini juga ngerugiin mesin korupsinya. Ntar malaikat juga mau nyiksa lu, ngomong gini dulu. Dimulai dari nol ya penyiksaannya. Ada nenek-nenek nih yang nyuri kayu bakar divonis 5 tahun apa 7 tahun penjara gitu. Nah ini triliunan, pasti lebih besar dong harusnya hukumannya. Harusnya. Saya kebal hukum sih. Iya gak sih? Ki, sniper Ki. Sniper. Jangan ngomong masih susah ini. Sniper Gak itu. bisa gerak kemana-mana nih. Kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Saya tegaskan, ciu dicampur autan cepet marai modar. Negara-negara oplosan ini. Kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax. Kok kira aku percaya? Kau kira aku percaya? Kok kira aku percaya? Ketika kau udah klarifikasi? Mana percaya aku kak? 6 tahun setengah aku ngisi Pertamax. Mana ganti rugimu? Mana? Gak usah lah apa. Udah. Kami nggak akan percaya seluruh Indonesia dengan klarifikasi kau. Intinya kami mau pindah pakai sel mahal tapi berkualitas, daripada mahal tapi masuk ke kantong kalian. Untuk apa? Bante. Gara-gara kasus korupsi Pertamina, Shell sekarang itu makin rame aja ya. Tuh lihat, Shell di Surabaya aja itu masyarakat udah pada ngantri loh itu. Kura-kura makin rame, kura-kura. Sedikit lebih mahal sih, tapi yang namanya kasus korupsi, masyarakat udah jadi nggak percaya nih sama Pertamina. Mulai makin rame mas ya, Shell. Gimana kak? Makin rame ya, Shell? Iya. Makin rame lah. Gimana? Pelanggan makin turun kan? Ini adalah korupsi tingkat dewa. Gede banget, bobrok semuanya petinggi-petinggi Pertamina ini. Kerugian negara itu mencapai 193 triliun loh. Bahkan per tahun itu. Dari tahun 2018 sampai tahun 2023, itu kalau di total ada dana dikorupsi sebesar 968 triliun. Gila nggak loh? How? Gimana gitu? Gimana bisa gitu loh ya? Skemanya tuh nggak main-main bos. Produksi kilang minyak di dalam negeri itu ditekan biar ketergantungan sama produk impor. Terus beli harga minyak impornya itu di atas rata-rata harga pasar minyak. Gak cuma itu, harga pengirimannya juga dinaikkan. Disinilah awal mula negara itu dirugiin oleh si koruptor-koruptor itu. Belum lagi pengoplosan BBM RON 90 dijadikan RON 92. Itu gimana ceritanya bang? Jadi tuh dananya dibelikan untuk RON 90, yang mana harga RON 90 itu jauh lebih murah daripada harga RON 92. Si koruptor tuh mikir, nah gimana nih caranya bikin duit itu jauh lebih gede ya. RON 90 itu di blending di tempat depo untuk dijadikan sebuah RON 92. Dan nilai jualnya itu dihargain jauh lebih tinggi. Dan disitulah ini semuanya dikatakan sebuah korupsi. Yang dirugin siapa? Lagi-lagi masyarakat. Duit triliunan itu kalau dibangun infrastruktur, banyak yang bisa bikin Indonesia itu jauh lebih maju daripada sekarang. Tapi semuanya hanya masuk ke kantong para tikus-tikus koruptor. Allah Akbar. Dulu guys, Pertamax ngasih makan Parifasiaan dan kawan-kawan. Tapi tau gak sih sebenarnya apa yang bikin kesel ya? Apa yang bikin kesel dari kasus korupsi ya Pertamina ini? Karena apa? Kayak contoh saya dan mungkin banyak orang tuh ya, kita tuh ngerasa yaudah nggak apa-apa, kita nggak usah pakai barcode subsidi apa segala macam itu biar dapat Pertalite, karena kita ngerasa yaudah mungkin kita bukan orang yang berhak untuk menggunakan subsidi negara gitu ya kan ya. Jadi kita pakai Pertamax walaupun harganya jauh selisihnya gitu. Dan pas kita tahu ternyata yang selama ini kita isi itu Pertalite gitu kan, apa-apaan maksudnya. Jadi sekes itu yang bikin kesel gitu. Kita sebagai masyarakat yang sebenarnya juga udah mencoba mengalah gitu ya kan ya, memberikan hak yang semestinya kepada yang memang membutuhkan, yaitu adalah penerima subsidi gitu ya kan ya. Kita udah capek-capek nih masih dibohongin juga BBM yang bersubsidi, ternyata duit subsidinya dikorupsi. Gila tuh emang. Mas.
Mas, mau minta tanggapannya Mas Harvey Muiz nih. Gimana tanggapan Mas Harvey Muiz terkait kasus korupsi para dirut Pertamina? Iya, sebenarnya saya minder ya Mas ya lihatnya ya. Minder kenapa ya Mas? Minder kenapa? Iya, saya kan ya meskipun korupsinya lebih kecil dari saya ini juga pakai Pertamax, saya penipu. Lah, saya ini udah penipu kok masih ditipu ternyata Mas. Oke, sekiranya ada kisi-kisi nggak buat teman-teman koruptor ini agar hukumannya bisa diringankan? Oh, gampang kalau itu. Berpenampilan baik, rapi, sopan di pengadilan. Aduh. Terus yang kedua, punya tanggung jawab anak, ngurus anak di rumah. Sampai yang ketiga ini kayaknya mereka nggak bisa deh Mas. Apa tuh Mas? Istrinya artis. Dah dulu Mas ya. Makasih Mas. Udah cukup, makasih ya. Oke. Direktur Utama Pertamina Patraniaga yang oplos Pertalite jadi Pertamax. Yang mengangkat dia menjadi dirut Pertamina juga harus ikut bertanggung jawab. Dia bisa korupsi sebesar itu karena dia punya jabatan strategis. Kalau dia tidak menjabat sebagai dirut Pertamina, kecil kemungkinan dia melakukan korupsi sebesar itu. Ya. Dadi kanggo awakmu sing ngangkat wong iku mang dadi dirut Pertamina, tanggung jawab pon. Boykot Pertamina. Hashtag yang lagi ramai digunakan pengguna TikTok pada hari ini. Hashtag boykot Pertamina ini bukan tanpa alasan, tapi karena satu berita yang bikin seluruh masyarakat Indonesia itu shock mendengarnya. Dirut Pertamina Patraniaga diduga menjadi tersangka kasus korupsi sebesar 193,7 triliun karena mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Kemarin aja kasus 300 triliun aja belum selesai, ditambah lagi kasus 193,7 triliun. Ini yang namanya definisi yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Komentar saya, semoga Indonesia lekas sembuh dan kesejahteraan itu kembali kepada rakyat. Amin. Membutuhkan. Lagi rame hashtag boykot Pertamina. Kalian setuju nggak? Kalau gue sih setuju aja ya teman-teman. Ini emang Pertamina ini emang bener-bener teman-teman busuk, bener-bener busuk ya teman-teman. Bayangin kita ya teman-teman, Pertalite dihargain Pertamax ya teman-teman. Pantesan motor itu berebut ya teman-teman. Servis habis 800.000 gara-gara ngisi Pertamax ya teman-teman. Wah elah ya teman-teman, ternyata sudah benar feeling saya ini nggak bener, motor saya juga nggak bisa dibohongin. Berapa hari berebut melulu nih, saya isi Pertamax kok serasa diisi Pertalite ya. Emang ini pankek bener ya ini emang Pertamina ya. Bayangin ya teman-teman, nah dirutnya justru mendapatkan apa teman, 12 medali emas. Itu medali apa itu dia, penghargaan apa itu dia teman, ternyata ditangkap korupsi. Waduh gitu. Ini korupsi dari tangan kita sendiri, dari tangan kita, digeleng-geleng di depan mata kita ya teman-teman. Kita suruh beli non subsidi, nah itu ternyata itu Pertalite yang dijual ke kita, kan kurang ajar ya teman-teman, bangke banget ya teman-teman. Nah sedangkan yang untuk subsidi untuk masyarakat yang kita ya teman-teman, yang untuk transportasi umum, untuk transportasi angkutan barang dibatasi dengan apa, dengan barcode. Nah mereka dipersulit dengan barcode dan sebagainya, ternyata mereka cuma mau dioplos dijual. Ini kan kurang ajar banget ya teman-teman. Ini Pertamina juga harus dikoreksi ya teman-teman, harus Pertamina ini harus dibersihkan ya teman-teman. Kenapa ya teman-teman? Kenapa? Karena dulu mereka tuh ngeluhnya kalau subsidi ke rakyat itu rugi melulu teman-teman. Nah logikanya kalah sama warung Madura. Warung Madura loh yang ngambil dari mereka harganya, yang menentukan mereka masih bisa untung. Ini Pertamina ya teman-teman, suruh ngelola minyak ya teman-teman, jual semau-maunya, maksudnya jual seharga-harganya, kita beli aja nggak protes ya teman-teman. Tiap tahun naik terus ya teman, tiap tahun naik terus ya teman-teman. Katanya rugi melulu, rugi dari mana itu jualnya? Pikir nih logikanya di mana orang jualan rugi melulu ya teman. Jualan itu kalau misalnya jualan kita spekulasi itu rugi wajar ya teman-teman. Ini jualan lu yang ngambil barangnya, yang lu yang terserah lu beli dari mana, lu jual terserah lu berapa, masa bisa rugi? Ya Allah ya teman-teman, saya nggak bisa berkata-kata apa lagi ya teman-teman untuk Pertamina. Kalau mau boikot ya boikot aja ya teman-teman. Saya sudah mulai sekarang sudah ganti Vivo ya teman, terus terang saya ganti ke Vivo ya teman. Kenapa? Tahun 90 itu Vivo ya teman, lebih baik daripada Pertamax ya. Terus terang saya teman-teman di sini ya teman-teman. Seperti itu buat kalian yang mau boikot dah ya teman-teman, nggak apa-apa ya kita nggak ya teman-teman. Kenapa ya teman-teman? Tanpa Pertamina pun sekarang harus swasta, selain ke swasta ya insya Allah ya teman-teman, mereka pelayannya lebih baik. Kita sudah ngantri panjang kalau di depan Pertamina, kadang pegawainya itu cemberut ya Allah, kita beli ya teman-teman, nggak minta itu ya teman-teman, ngantri begitu ditipu lagi ya teman-teman. Kurang ajar bener ini. Saya nggak bisa berkata-kata lagi pokoknya teman-teman. Pokoknya kalian ya teman-teman, ini kalau nggak diadili teman-teman, ini
Dirut Pertamina 193,7 triliun yang diambil langsung ya, korupsi ini langsung dari tangan masyarakat, bukan kalau yang lain-lain kan korupsinya masih tersembunyi ya, dari pajak dari dan sebagainya itu ya teman-teman. Ini langsung ya teman, kita beli langsung dikorupsi loh. Ron 90 dijual 92. Wah, ini kebangetan, memang benar-benar kebangetan ini Pertamina ya teman-teman. Wah, bangkek bener. Niaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah tidak di sana juga, nggak di sana. Di Pertamina Kilang Internasional. Yang bisa ngoplos hanya Kilang Pertamina Internasional. Kalau di storage itu cuma nyimpen doang. Itu ada di Merak. Jadi yang kolaborasi dengan PT anaknya Rizal Khalid. Nah, sekali-kali disidak sana lah. Menyangkal dan menganggap ini isu. Lah terus ke jagung itu dikira main-main apa? Oh, sudah ada faktanya, ngimpornya itu RON 90 dioplos, di blending dengan RON 92. Jadinya dijual Pertamax. Gitu loh. Lah kok mengalihkan isunya ke zat adiktif yang untuk menaikkan oktan itu tidak ada. Konon kapur barus ya bisa untuk menaikkan oktan. Bahkan ada produk-produk yang mengklaim bisa menaikkan oktan. Atau bagaimana dengan, coba terangin Pertamax Turbo dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Ini kan salahnya dari hilirnya itu loh, mengimpornya itu barangnya itu ya kan? Misalnya pasir nih, pasir yang butirannya itu standar. Pasir yang butirannya itu tebal-tebal. Dimix dengan pasir yang butirannya halus. Entah 1:2, 1:3. Jualnya itu pasir yang butirannya tebal, yang harganya lebih mahal. Gitu loh. Jadi memang tidak di storage ngoplosnya. Di tempat lain, di tempat lain. Di tempat lain. Nah, ini yang jadi masalah. Toh sudah jelas tuh. Direkturnya ya, direktur niaganya, ada pihak swasta yang punya kilang untuk mengoplos. Apa masih kurang gitu loh. Terus menjamin bahwa barangnya yang ada sampai SPBU itu sudah sesuai spek. Lah, dari tahun 2018 sampai 2023 anggaplah gitu. Itu bagaimana? Terus kasus-kasus kemarin yang mobil pada beli bahan bakar terus tangkinya pada pompa bensinnya pada berkerak itu. Jangan terus karena ini BUMN, satu-satunya BUMN terus dilindungi gitu. Lah repot. Ini DPR sudah jadi humasnya Pertamina juga. Harusnya itu Pertamina minta maaf dan memberikan kompensasi. Bukan malah berkelit. Itulah bobroknya. Tapi mana mau kompensasi, ngasih kompensasi. Semua lini di Indonesia ini perilakunya koruptif dan juga harus dikejar. Kejaksaan itu harus mengejar uang itu yang katanya sampai kuadriliun itu larinya kemana. Kalau cuma untuk segelintir orang itu ya perutnya meledos. Pasti lari kemana-mana, saya sangat yakin. Karena praktek ini sudah berjalan bertahun-tahun. Oke. Ya. Jadi memang apa ya, negara ini tuh dipegang oleh orang-orang maling-maling gitu. Jadinya seperti itu. Habis kata-kata sudah, habis semua yang unek-unek yang sudah ada di hati, sudah nggak ada lagi kata-kata kasar yang keluar, sudah sampai ke ujungnya lah. Bagaimana ini bisa terjadi gitu loh. Dan ini yang dirugikan adalah negara, masyarakat, berapa ratus triliun itu. Ya, ini Pertamina mencoba untuk apa ya, klarifikasi dan ini berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Kejagung lah. Kejagung menemukan fakta yang berbeda. Katanya nggak dioplos sama Pertamina, tapi Kejagung menemukan bukti bahwa itu ada semacam perpaduan pengoplosan begitu. Dan ini wah, dari tahun 2018 itu uang kalau untuk beli dawet itu buat buka puasa buat kita semua ini
Bisa kali lautan itu jadi dawet. Allahu Akbar. Negara diperjualbelikan, negara diperdagangkan itu seperti ini. Orang-orangnya, ya Allah. Apa pendapat kalian teman-teman? Boikot Pertamina itu gimana? Menurut kalian seperti apa? Ini banyak sekali pengguna-pengguna BBM itu teman-teman. Itu sudah banyak ke Shell, Vivo, Mobile gitu, Mobile One apa itu ya. Banyak sudah berpindah, yang tadinya kemarin sepi-sepi ya, SPBU swasta kan sepi tadinya, sekarang itu ramai loh, mulai ramai. Gila nggak tuh? Ini yang rugi siapa kalau gini? Negara dirugikan. Kalau masyarakat sih ya bisa beli ke tempat lain gitu. Negara ini keuntungan berkurang, margin berkurang, rugi kan. Oleh ulah segelintir maling-maling gitu, mati aja aku mati lah. Assalamualaikum.